Untuk yang belum mengenal latar belakang Pak Sipri secara baik, ya, beliau dulu pernah mengenyam pendidikan di seminari kecil di Kisol, ya, eh, beberapa tahun di belakang kami, ya. Kemudian dia sempat kuliah di STF Diarkara sebagai calon imam Fransiskan, ya. Kemudian setelah itu saya kira dia menjalankan masa top di Seminari Kisol, lalu bekerja cukup lama di GPIC OFM, ya, lalu mengundurkan diri dari Fransiskan, lalu menempuh jalan atau bekerja sebagai peneliti dan dosen sekarang, ya, pernah di Tokyo dan sekarang di Amerika Serikat, ya. Saya kira ini salah satu jalan hidup yang baik, ya, yang bisa diikuti oleh para frater atau mahasiswa yang ada di sini. Ya, silakan. Di film, satu kesimpulan saya bahwa film ini telah mencap negara, pemerintah sebagai sebagai pelaku kolonialisme lah. Nah, kolonialisme itu sebenarnya penjajah. Nah, dengan memberikan cap kepada pemerintah sebagai penjajah, apakah sebenarnya bukan anti nasionalis? Apakah artinya dengan cara seperti ini kita mengarahkan lebih baik Papua ini merdeka saja dari penjajah? Ya. Atau pertanyaan dari perspektif teologi. Ada mahasiswa S2 kan di sini. Jadi teologi itu bukan obat tidur, ya. Teologi itu harus ini, ya. Ada yang mau beri satu tanggapan dari perspektif teologis? Kan dari tadi dari ilmu negara semua ini. Ya, silakan. Dosen baru kita, Yono, ya. Ya. Dari perspektif teologi, ya. Nanti nanti Pak Sipri bisa bingung, ini sekolah teologi atau apa ini? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Yono. Pertanyaan saya, setelah film ini diputar, apa yang terjadi selanjutnya? Apakah film ini hanya menciptakan kita untuk menjadi seperti Veronica yang hanya menangisi dan meratapi keadaan Indonesia kita? Ataukah film ini membuat kita seperti Simon dari Kirene yang membantu orang-orang Papua untuk memanggul salib-salib penderitaan mereka? Pertanyaan saya, sesudah film ini dibuat, kira-kira adakah gerakan-gerakan lanjutan? Supaya jangan seperti Dirty Vote, ya, sesudah film itu diputar, toh akhirnya Prabowo tetap menang. Lalu Sexy Killers yang membahas tentang persoalan-persoalan, tetapi toh sampai sekarang persoalan itu tetap ada. Saya mengharapkan dari sutradara sendiri, kira-kira sesudah film ini diputar, apakah ada gerakan-gerakan aksi konkret? Bila perlu, ya reformasi lagi. Saya potong. Pak Sipri dengan Susierika, mereka tidak menamatkan studi teologi S2 di sini. Jadi ada anjuran, langsung solusi, ya. Baik, Apa? solusi Ya. yang saya tawarkan karena ini teologi, yang pertama itu, ya praktisnya itu pertama itu gereja itu sendiri, ya di HAM itu kan ada istilah modal sosial. Kita ada organisasi-organisasi sosial, jaringan-jaringan sosial. Salah satunya itu adalah kelompok-kelompok agama. Ada gereja, ada MUI, ada Nahdlatul Ulama. Pertanyaannya, apakah kelompok-kelompok ini membangkitkan perspektif keterlibatan itu? Kalau jaringan-jaringan agama ini diperkuat, kerjasama dengan ini, saya katakan kelompok itu mesti diperkuat untuk reformasi lagi. Itu kira-kira pandang. Tapi kalau agama, ya seperti membuat masyarakat tidur nyenyak seperti itu, ya percuma saja. Mungkin ya definisi spiritualitas mungkin dibuat Ya. kembali. Terima kasih. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Yono. Jadi Pak Sipri, Susierika, yang baru membuat komentar tadi, itu calon dosen spiritualitas. Jadi dia nanti akan studi spiritualitas. Jadi kita bisa bayangkan spiritualitas apa yang akan dia reformasi, ya, kalau dia pulang dari Roma. Pak Sipri mungkin bisa memberikan komentar 5 menit, ya, sebelum Baik, ya. bergeser ke penanya atau komentator yang lain. Silakan Pak Sipri.
Baik Pak Teroto dan kawan-kawan para pastor, dosen, suster, kawan-kawan mahasiswa yang saya hormati. Satu kebanggaan untuk bisa hadir di Ledalero dalam forum ini. Dan senang bahwa film Pesta Babi menemukan tempatnya di ruang-ruang akademik, tapi juga semoga juga di hati dan pikiran dari kawan-kawan di Ledalero. Di kalangan kami tim film sudah seminggu ini kita bisik-bisik, Ledalero sudah belum? Kawan-kawan pasti tahu kenapa pertanyaan itu penting bagi kerja-kerja seperti film Pesta Babi, karena semua orang tahu betapa pentingnya Ledalero dalam landscape kekatolikan Indonesia dan global, betapa pentingnya Ledalero dalam landscape akademik Indonesia, betapa pentingnya Ledalero dalam peradaban keagamaan, bukan hanya Katolisisme di Indonesia. Betapa pentingnya dimensi spiritual, teologis dari menjadi manusia, menjadi masyarakat, menjadi negara. Karena itu kami sangat berterima kasih bahwa film ini akhirnya menemukan rumahnya di Ledalero dan menjadi teman bagi percakapan-percakapan teologi, spiritual, akademik di hari-hari mendatang. Karena istimewanya Ledalero, saya mau membuka satu rahasia film yang belum pernah Dandi dan saya sampaikan di forum-forum Nobar sebelumnya. Kami merasa bahwa hal-hal seperti ini bagusnya dibuka di tempat yang tepat. Apa itu? Begini, banyak yang bilang selama sudah ribuan forum Nobar, film Pesta Babi adalah sebuah kritik sosial yang sangat bagus. Sebuah kritik politik, sebuah kritik kebijakan, bahkan sebuah kritik moral. Orang merasa menemukan satu kritik yang mendalam dari film ini. Tetapi bagi kami para pembuatnya, dan mudah-mudahan sebagian dari Anda sudah melihatnya, Pesta Babi lebih dari sekadar kritik. Kalau hanya mau mengkritik pemerintah, kalau hanya mau mengkritik rezim, buat apa setengah mati membuat film sekompleks ini? Sudah banyak juga yang kritik, tapi toh tidak didengar. Lalu film ini apa? Film ini adalah sebuah teriakan minta tolong. Sebuah teriakan minta tolong. Apa yang sedang terjadi di Papua? Penghancuran ekosistem dengan keanekaragaman hayati terbaik dan tersisa di dunia, seluas 2,5 juta hektar. Sedikit catatan kaki, untuk yang tidak bisa membayangkan 2,5 juta hektar itu seperti apa. 2,5 juta hektar itu adalah 2 kali seluruh luas Pulau Flores. Jadi pada saat kita bicara ini, ribuan bulldozer, ribuan tentara sedang menghancurkan ekologi di luasan 2,5 juta, 2 kali Pulau Flores. Itu adalah ruang hidup masyarakat berbagai suku yang Anda sudah lihat di dalam film, sumber kehidupan, ruang kebudayaan. Itu juga adalah tempat satwa, pohon-pohon dengan segala keragamannya, sungai, ekosistem rawa, dan seterusnya. Saat ini di Papua terjadi operasi militer dan 107.000 orang sedang menjadi pengungsi. Ini adalah krisis pengungsi terbesar di Asia Pasifik hari ini. Operasi militer. Dalam film kami membandingkan kejadian di Papua sebagai satu bencana kekejian setingkat genosida dan ekosida. Kami membandingkannya dengan Holocaust, kami membandingkannya dengan
dengan kolonialisme, dengan perbudakan, dengan Palestina, dan seterusnya. Jadi ini satu krisis besar. Yang paling mengerikan dari semua ini adalah bahwa ini semua bukan cerita masa lalu, ini sedang terjadi pada hari ini. Dan Anda bisa tambahkan, bisa bilang, bukan hanya di Papua, di semua tempat ada hari ini. PSN ada di mana-mana. Nah, jadi ada sesuatu yang penting di sini. Dari segi skala, ini semua sedang terjadi dalam skala yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi kita semua ini menjadi saksi mata dari Indonesia sedang menjalani titik terendah dari peradaban manusia. Ini mengerikan. Dan pelakunya adalah seluruh struktur negara. Memakai anggaran yang kuat, memakai militer, memakai perangkat kebijakan, mendapat legitimasi kuat, termasuk legitimasi dari kita masyarakat dan juga dari lembaga-lembaga agama. Kembali ke teriakan minta tolong. Masyarakat sedang berteriak minta tolong. Pohon-pohon sedang berteriak minta tolong. Kasuari sedang teriak minta tolong. Sungai-sungai sedang teriak minta tolong. Yang kita dengar dalam film adalah teriakan ibu bumi berteriak minta tolong. Seruan minta tolong kepada siapa? Kepada manusia dan institusi-institusi manusia. Negara, gereja, militer, LSM, suster-suster, akademisi, media, setiap dan semua kita, orang-orang muda, mahasiswa-mahasiswa teologi, kita sedang mendengar teriakan minta tolong. Tapi, lebih dari itu, mereka tidak hanya berteriak minta tolong kepada manusia. Anda saksikan di dalam film, mereka berseru-seru berteriak minta tolong kepada nenek moyang dan kepada Tuhan. Itulah yang kita sebut doa. Jadi film Pesta Babi adalah seruan minta tolong dan sebuah doa. Dan kami sendiri juga kaget melihat hasil akhir dari film ini. Tanpa kami sadari, kami kemudian mengambil banyak sekali momen doa di dalam film. Bagian paling awal, satu kutipan dari Bapak Kasim, dia bilang, apa itu salib? Dia bilang, ketika kami tidak berdaya menghadapi semua ini, kami berteriak meminta tolong kepada nenek moyang dan kepada Tuhan. Itulah salib. Di sana-sini dalam film, momen doa yang kami angkat. Anda mungkin tersentuh dengan doa saudara Natalis, orang muda yang petani itu. Anda mungkin melihat Anda pasti sudah paham apa yang saya maksud. Jadi ini adalah satu, nah, apa artinya ini bagi Ledelero? Silakan memilih. Kita berada pada menafsirkannya sebagai satu kritik, memakainya sebagai kritik, atau mendengarnya sebagai teriakan minta tolong, atau juga melihatnya sebagai doa. Nah, tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, kami para pembuat film tidak menyangka akan film ini mendapat sambutan seluas ini. Didiskusikan sekarang di sekolah filsafat, teologi, teknologi kreatif, didiskusikan di forum doa-doa Rosario, di pesantren, di forum pengajian. Mungkin karena film ini memang adalah sebuah teriakan minta tolong dan sebuah doa. Kita menunggu pada hari-hari mendatang apakah film ini akan membawa sesuatu yang baik atau akan segera dilupakan dan kita kembali menjadi saksi mata dari satu
titik terendah dari peradaban manusia Indonesia, dan ini akan dicatat dalam sejarah global seperti Holocaust, seperti kolonialisme di masa lalu, seperti genosida di banyak tempat. Saya mesti berhenti di situ dan ingin sekali mendengar lebih banyak percakapan dan refleksi dari kawan-kawan dosen dan mahasiswa semuanya. Saya kembalikan ke Pak Teroto. Baik, ya. Terima kasih banyak Pak Sipri untuk tanggapan yang sangat mencerahkan. Ya, ya. Oke, ada yang mau tanggapi silakan. Mungkin dari perspektif teologi ya. Dari perspektif teologi, siapa ya di belakang ini? Oh, Diakon Ican ya. Diakon. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ketika saya menonton film ini, pikiran saya terarah kepada keberpihakan gereja. Untuk saya, di wilayah Regio Papua, keberpihakan gereja itu cenderung abu-abu, mengingat beberapa uskup, juga beberapa pendeta, memang menunjukkan keberpihakan yang mendalam terhadap isu-isu kemanusiaan di Papua. Tetapi sangat disayangkan, ada gembala gereja yang mendukung proyek strategis nasional. Jika kita baca dari perspektif teologi pembebasan, pertanyaan pentingnya adalah, mengapa gereja enggan menunjukkan spirit pembebasan di tengah situasi keterlukaan orang-orang Papua? Sebetulnya ini menjadi satu alarm bersama bagaimana gereja juga direcoki oleh semangat atau imajinasi kapitalisme neoliberal. Imajinasi ini dihidupi oleh gereja yang membuat gereja juga tunduk pada apa yang menjadi perintah dari para teknokrat. Sehingga ketika perusahaan ataupun negara mengarahkan gereja untuk membuat program cetak sawah di Papua, itu dianggap sebagai sebuah program yang strategis, tetapi toh kenyataannya adalah program semacam itu menciptakan ketidakadilan. Sehingga untuk saya, film ini juga membahasakan bagaimana teologi pembebasan juga mati di sana. Karena masih ada gembala umat yang enggan menunjukkan keberpihakan di tengah isu-isu kemanusiaan yang dialami orang-orang Papua. Lalu pertanyaan saya untuk Kak Sipri. Di dalam film ini, kita semua mengkritik satu kebijakan pembangunan kapitalisme neoliberal. Karena itu, pembangunan macam apa yang sebetulnya relevan untuk kita terapkan di Papua? Lalu yang kedua, hari ini para dosen dan juga para mahasiswa IFTK Ledalero menyaksikan secara bersama film Pesta Babi ini. Di tengah kritikan dari beberapa penggiat media sosial yang menganggap bahwa ada kecenderungan untuk kita mengobjektifikasi penderitaan orang-orang Papua. Lantas, apa yang kita mesti buat? Apakah ini menjadi semacam titik simpul untuk kita melakukan gerakan kolektif di tengah isu kemanusiaan orang-orang Papua? Itu saja, terima kasih. Pertama saya ingin menyampaikan kritik terhadap film. Dari pandangan Plato yang mengatakan bahwa seni itu mimesis atau tampilan dari realitas yang ada. Terus Immanuel Kant mengatakan bahwa seni merupakan alat refleksi moral universal. Dari pernyataan itu sejalan dengan apa yang ditampilkan oleh film. Terus pertanyaan saya, benarkah film menampilkan realitas secara universal yang ada? Melihat dari sudut pandang saya mengkritik bahwa saya punya kesan lain bahwa film ini seperti hanya satu arah, artinya dia hanya menyuarakan suara orang yang anti pemerintah. Motif utama atau alasan utama di balik kemudian Pak Dandi Laksono dan juga Pak Siprejuk itu membuat film ini itu apa? Serta saya melihat bahwa penindasan yang terjadi di Papua dalam film dokumenter ini merupakan
Orde Baru edisi revisi. Itu komentar saya. Yang kedua, ini menjadi pertanyaan. Oscar Romero dalam khotbahnya sebelum ditembak dan meninggal dunia mengatakan bahwa netralitas di tengah penindasan berarti berpihak pada penindas. Lalu menjadi pertanyaan, di mana posisi gereja Indonesia saat ini? Ketika kalau tadi Kak Ican bertanya soal posisi gereja lokal, saya bertanya soal posisi gereja Indonesia saat ini. Ada artikel menarik dari seorang profesor antropologi dari Belanda, Barbara Scott. Dia bilang kolonialisme di Indonesia memang sudah hilang, tapi masih melekat dalam sistem hukum kita. Apa yang disebut dengan pernyataan domain 1870 itu masih berlaku. Dan inti pernyataan itu bahwa semua tanah yang tidak memiliki dokumen resmi otomatis dimiliki oleh negara. Dan apa yang kita lihat di Papua memang atas dasar itu. Jadi untuk saya yang paling penting itu bagaimana kita meruntuhkan sistem hukum yang masih melekat dan berbau kolonial ini. Dan apa yang kita mesti buat terutama di Lelalero, saya pikir tindakan yang paling minimalis itu dengan memilih pemimpin yang baik ketika pemilu. Dan kita lihat problem di Papua, masalah yang begitu kompleks, itu tidak jauh dari bagaimana kita memilih pemimpin kita. Karena itu menarik juga pidato Profesor Otto bahwa sistem pertimbangan politik warga itu sangat menentukan kualitas demokrasi kita. Dan itu saya pikir yang paling penting untuk kita sebagai mahasiswa dan mungkin yang belajar HAM di kelas. Lalu yang kedua, ada rektor di sini dan juga mungkin teman-teman BM. Saya usulkan Pak Ter, setelah kita diskusi panjang lebar ini, mungkin kita perlu membuat suatu pernyataan resmi sebagai institusi atau sebagai BM misalnya untuk menolak segala bentuk eksploitasi dan penindasan yang terjadi di Papua atas nama PSN itu. Dan saya pikir itu jauh lebih berguna untuk kita sekarang. Saya merasa malu ketika Persekutuan Gereja Indonesia tadi sangat gencar bicara tentang itu. Tapi kita dari sisi KVI misalnya atau Lelalero masih suam-suam. Mungkin kita masih tertidur dengan teologi itu. Terima kasih. Itu saya masih ragu Bapak itu menjadi sampel dari seluruh semua masyarakat Papua. Karena apa? Tidak menutup kemungkinan masih ada masyarakat Papua yang menikmati di atas kesenjangan yang ada di Papua. Berarti tidak 100% semua hal itu terjadi di masyarakat Papua. Itu hanya beberapa suku saja yang tertera dalam film. Oleh karena itu, saya ingin bertanya kepada saudara, apakah saudara menjamin bahwa itu merupakan 100% suara dari masyarakat Papua? Lalu bagaimana mengatasi kesenjangan itu? Sementara kita boleh berdebat jauh di sini, berbicara tentang ini, sementara tidak 100% masyarakat Papua berbicara tentang hal ini. Lalu yang kedua, berbicara tentang program strategis nasional ini, apakah menurut saudara, apakah kita harus mengevaluasi ini ataupun memberhentikan ini? Karena mempertimbangkan ketika kita memberhentikan suatu program, tentunya ada resiko yang kita terima, contohnya pertumbuhan ekonomi yang kian hari makin merosot. Itu saja, sekian dan terima kasih. Yang berikut saya berikan kesempatan kepada Pak Sipri untuk memberikan tanggapan atas sejumlah pertanyaan tadi atau komentar. Silakan. Baik ya. Terima kasih untuk semua penanya atau penanggap. Selalu begini nih kalau ada diskusi di anak-anak filsafat, teologi, apalagi ditambah dengan teknologi kreatif. Jadi selalu banyak pertanyaan mendalam. Jadi saya usul silakan teman-teman yang bertanya melanjutkan refleksinya dan hasilkan tulisan dengan pertanyaan itu. Dan saya akan mencoba menanggapi secara umum dalam rangka menanti lebih banyak tulisan dan pikiran dari Lelalero tentang film ini. Jadi saya hitung tadi pertanyaan mungkin 20, jadi akan ada 20 tulisan di ujung minggu ini tentang pesta babi. Tanggapan saya saya kelompokkan dalam 4. Satu itu tentang proses film dan motif. Yang kedua nanti tentang gereja. Yang ketiga tentang negara. Dan yang keempat nanti tentang dunia akademik, dunia intelektual, dunia kampus. Hmm. Tentang proses film, film ini
lahir dari pertama satu proses penelitian yang panjang yang kami semua lakukan, tapi juga proses keterlibatan dalam kerja-kerja membersamai, menggumuli perlawanan orang asli Papua terhadap berbagai proyek negara. Dan dalam kasus penelitian saya, itu penelitian sejarah dan antropologi tentang interaksi orang Papua dengan kekuatan-kekuatan dari luar, termasuk kekristenan dan negara dan kekuatan modal yang kita sebut kapitalisme. Jadi satu pengalaman, satu penelitian yang panjang, plus investigasi jurnalistik dan analisis kebijakan. Tetapi semua itu adalah tools yang membuat kami berjumpa dengan orang Papua. Kami semua menjadi saksi mata dari satu proses, dan lama-lama kami melihat bahwa kami mengerti betul bahwa ini satu krisis besar sedang terjadi. Ini lebih dari sekadar soal pembangunan, ini adalah proses genosida dan ekosida yang terjadi bukan saja sudah berlangsung 60 tahun, tetapi saat ini terjadi dengan skala yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan masyarakat sudah lama berteriak, kita belum mendengarnya. Jadi motif kami bikin film ini bukan mau bikin film yang bagus, bukan mau bikin film yang lolos sensor, bukan mau bikin film yang secara artistik akan disayangi oleh Plato dan siapa lagi, dan Immanuel Kant, tetapi kami hanya mau, pertama, Anda ketika menjadi satu saksi mata dari sesuatu yang mengerikan, satu bencana kemanusiaan dan ekologis, satu-satunya yang kita punya adalah bercerita, melanjutkan teriakan minta tolong ini. Itulah film Pesta Babi. Satu teriakan minta tolong, melanjutkan doa, barangkali ada solusi. Kami memilih judul, mungkin tidak banyak dibahas, memakai kata kolonialisme di zaman kita. Kami menempatkan kata kita di dalamnya, dalam rangka membawa Anda semua, kita semua menjadi bagian dari film. Yang kedua, kita berbagi dimensi waktu. Ada dua hal dengan dimensi waktu itu, yaitu bahwa saat ini terjadi sekarang. Semua problem ini terjadi sekarang. Jadi kita membagi waktu selain membagi ruang, ya, bahwa apa yang ada di Papua terjadi juga di Flores, di Kalimantan dengan skala yang berbeda. Jadi kita berbagi waktu. Tapi yang kedua dari memakai pendekatan ruang ini adalah bahwa pendekatan waktu ini adalah bahwa kita memiliki kesempatan untuk menghentikannya. Jadi ini bukan genosida di masa lalu, bukan Holocaust di masa lalu, tetapi di depan mata kita dan kita memiliki kesempatan untuk menghentikannya. Dalam kaitan dengan itu saya mau menjawab atau menanggapi pertanyaan terkait dengan gereja. Tentu bukan hak saya untuk mengkritik gereja manapun, dan juga saya tidak berminat ya melakukan terlalu banyak pekerjaan yang lebih penting daripada hari ini mengkritik gereja. Tetapi bagaimana sikap editorial kami pembuat film terhadap gereja? Anda bisa lihat di dalam film. Jadi begini, dalam seluruh proses film dan juga dalam seluruh proses penelitian saya, gereja institusional memang absen. Dan tidak ada di dalam pesta adat rakyat atau pesta penancapan salib atau ritual penancapan salib. Tetapi sebagian ada di pesta yang sebelah. Dan itu kami tampilkan di dalam film. Jadi di mana gereja di dalam pesta babi? Kita tahu dalam film ada dua pesta babi. Dan Anda tahu gereja ada di mana dalam dua pesta ini. Tapi yang ada satu politik editorial yang dalam tim film ini hanya saya yang di posisi senior yang Katolik ya. Kawan-kawan lain itu Muslim.
Jadi kami menunggu lama. Kami sebenarnya mengharapkan closing dari film ini adalah ada satu pernyataan dari institusi Katolik yang kuat. Minimal 5 atau 6 uskup Papua, atau kami berharap ada sesuatu dari KWI, atau bahkan saat kami proses film ini adalah proses di mana Katolik Indonesia sedang merayakan Laudato Si dan kehadiran Paus Fransiskus. Kamera kami itu menunggu apakah ada sesuatu dari kunjungan Paus Fransiskus dengan gegap gempita Laudato Si yang layak dimasukkan di dalam film dengan status sebagai game changer. Game changer dalam arti ceritanya macam ini, lalu di ujung ada sesuatu yang menuju solusi. Dan sampai film diluncurkan, tidak ada suara itu. Kami beruntung di menit-menit terakhir pembuatan film, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia bikin pertemuan nasional, tempatnya di Merauke. Dan beruntung sekali, mereka membuat satu keputusan yang sangat transformatif. Dan itu yang Anda lihat di dalam film. Begini, mungkin ada yang bertanya, lalu kenapa kamu tidak beri wawancara kardinal? Kenapa tidak beri wawancara ketua KWI? Membuat film dokumenter itu tidak bisa seperti menulis satu berita, tidak. Kita mesti membaca gejala. Jadi kita tidak menampung pendapat. Kita apa pendapat Bapak Uskup atau Bapak Ketua KWI tentang situasi di Papua, itu bukan film dokumenter. Mereka mesti kita mengamati apa yang terjadi dan membaca lalu memakai apa yang jadi Papua Selatan itu wilayah sangat Katolik, itu misi paling tua Katolik di Papua. Sebenarnya masuknya Katolik di Papua itu juga di Merauke ini karena Protestan di utara. Dan adalah satu gejala menarik bahwa suara yang otoritatif sebagai solusi itu datang dari dari Persekutuan Gereja Protestan. Uskup Papua tidak mengeluarkan satu pendapat kolektif tentang apa yang terjadi. Tapi kami mendapat suara Uskup Timika yang bersedia bicara, tetapi seperti yang Anda lihat, lebih sebagai satu kritik, lebih satu refleksi. Refleksi tentang gereja seperti ini, negara seperti ini, tapi bukan sesuatu yang otoritatif, yang game changer. Nah, itu kami lihat cukup adil melihat kenyataan, tetapi bukan maksud kami untuk mengkritik KWI. Siapalah kami pembuat film sampai berani-beraninya mengkritik uskup-uskup. Tetapi sebagai teriakan minta tolong, kami sungguh berharap bahwa pesta babi ini juga bisa menembus pintu-pintu gedung keuskupan, pintu gedung kantor-kantor, pintu gedung hati. Mudah-mudahan sampai. Kalaupun tidak sampai ya bukan tugas pembuat film untuk itu. Tentang negara, begini, ini butuh waktu panjang dan butuh satu kuliah tersendiri tentang ini. Tapi kekejaman di Papua dilakukan oleh aktor negara. Yang terakhir tentang dunia akademik, pertanyaan saya kembalikan dalam bentuk pertanyaan. Kalau Anda sekarang tahu apa yang terjadi di Papua dan juga di sekitar Anda, pengetahuan macam apa yang kemudian Anda mau produksi? Menjadi intelektual macam apa Anda? Saya menggumpuli pertanyaan itu dan jawabannya, saya sebagai antropolog atau orang yang belajar sejarah, jawaban saya adalah film Pesta Babi. Saya menunggu jawaban Anda semua. Terima kasih. Ya, kita berikan, ya terima kasih Pak Sipri.
Terima kasih Suster. Kita berikan aplaus sekali lagi. Ya. Saya kira pertanyaan terakhir yang diajukan oleh Pak Sipri bisa menjadi bahan refleksi untuk kita, ya, menjadi intelektual atau agamawan seperti apa kita di masa depan, ya. Kan itu sangat menentukan apakah keberadaan kita ikut berkontribusi untuk melakukan atau menciptakan transformasi sosial. Ada beberapa pesan tadi. Yang pertama menulis tentunya. Jadi diharapkan film ini bisa memicu diskusi lebih jauh, ya, di kampus kita dengan cara menulis artikel atau memberikan tanggapan. Ya, ada satu proyek konkret. Nanti pertanyaan nomor 1 untuk mahasiswa tingkat 2 ya, yang sedang kuliah kewarganegaraan dan HAM, itu pertanyaan tentang film ini, ya, dengan bobot nilai yang cukup tinggi, ya. Jadi kalau analisisnya tidak sesuai dengan saya inginkan, ya pasti nilainya rendah. Jadi itu satu proyek, ya. Masih banyak yang lain. Silakan membuat tulisan, ya, lebih jauh tentang film ini, ya. Lalu ya terima kasih karena kita sudah mengambil waktu untuk berdiskusi. Tentu kalau di konflik-konflik atau di kelompok-kelompok yang lebih kecil ingin membangun diskusi lebih lanjut, itu dipersilahkan, ya. Tinggal mendaftarkan diri ke para produsen film. Kalau kamu bisa dapat 20 orang, itu mereka akan memberikan lisensi untuk menonton film ini, ya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Suster Ika, terima kasih banyak Pak Sipri, karena kita dibatasi oleh waktu, ya. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam forum yang lain, ya. Terima kasih untuk semua. Ya. Oke. Terima kasih banyak. Mungkin dari BEM ada penyampaian, silakan. Ya. Oh ya, Ketua BEM dan staf BEM yang lain sekarang sedang berada di Maumere untuk demo, ya. Ada aksi menuntut keadilan dalam kasus Rubit, ya. Jadi kalau ada yang mau bergabung, silakan. Ya. Saya juga mau bergabung, hanya ada kuliah sore, jadi tidak bisa. Silakan, ya. Dari seksi Cek. Baik, selamat siang untuk kita semua. Profesor Otto yang saya hormati, Suster, dan juga Pak Sipri yang berkesempatan untuk memberikan satu dua hal yang berguna untuk diskusi kita pada hari ini. Sebagaimana yang melatar belakangi bagaimana kami membentuk kegiatan ini, sebetulnya bukan karena teman-teman kelas 2 itu diwajibkan untuk nobar dan diskusi tentang film ini. Tetapi ini murni lahir dari kesadaran kami bersama, BEM periode yang baru yang sudah dilantik untuk mengadakan kegiatan ini. Dan memang kebetulan teman-teman kelas 2 juga diwajibkan, itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah bentuk perhatian, bentuk kepedulian kepada kemanusiaan dari Badan Eksekutif Mahasiswa yang baru untuk menanggapi persoalan yang ada di masyarakat dan khususnya yang terjadi di Papua sekarang. Sehingga ketika kita berbicara tentang apa yang mesti kita buat, salah satu penanggap dari mahasiswa kelas 2 tadi sudah menyampaikan itu, misalnya salah satunya mahasiswa khususnya BEM memberikan pernyataan untuk mengambil sikap melihat persoalan yang ada saat ini. Dan yang kedua, untuk sekedar diketahui oleh Pak Sipri, bahwa saya juga sebagai mahasiswa di sini senang bahwa di beberapa media sosial khususnya dan berbagai media, baik lokal maupun nasional, ada beberapa mahasiswa yang sudah menulis ulasan, memberikan kritikan, masukan, dan juga analisis-analisis menarik menanggapi persoalan yang ada saat ini. Tetapi lebih daripada itu, bahwa kami Badan Eksekutif Mahasiswa memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya sudah melahirkan karya dalam tanda kutip karya jurnalistik yang begitu bernaas untuk didiskusikan bersama. Besar harapannya bahwa film ini akan menjadi pemantik diskusi-diskusi lanjutan agar kita semakin peka dengan situasi sosial yang ada, agar kita semakin peka dan
turut terlibat aktif dalam membela kemanusiaan, keadilan, dan martabat manusia. Akhir kata sebelum mengakhiri hal ini, saya ingin menyampaikan terima kasih banyak sekali lagi kepada Profesor, kepada Suster, kepada Pak Sipri, serta kepada teman-teman pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa yang membantu memperlancar kegiatan kita pada hari ini. Informasi yang kedua, kami menyampaikan bahwa teman-teman kelas 2B dimintai untuk mengatur kembali ruangan ini setelah kegiatan kita ditutup. Terima kasih dan selamat siang. Baik, terima kasih banyak. Karena nonton film Pesta Babi dan juga diskusi ini berlangsung di ruang akademik, maka kami juga dari Seksi Akademik BM juga memberikan apresiasi akademik berupa sertifikat kepada pembicara, baik secara yang ada maupun nanti dalam bentuk soft copy kepada pembicara dan moderator. Itulah yang bisa kami berikan untuk saat ini.